Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi min adzabil nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul sa'ida syi'ta sahlan. Ikhwatiddina azani Allah wa iyyakum jami'an jamaah Masjid Jami'al Jihad yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah sampai saat ini Allah masih memberikan kita nikmat yang begitu banyak terhingga iman, Islam, sehat, walafiat serta nikmat panjang umur dan taufik hidayah dari Allah. Sehingga dengan itu semua Allah mudahkan kita melaksanakan kewajiban salat maghrib berjamaah. Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita, baik yang telah kita lakukan, yang sedang ataupun yang akan kita lakukan, insyaallah semua menjadi amal saleh yang akan merupakan timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau dan para sahabatnya yang mulia dan utama. Dan semoga Allah berikan kita istiqomah dalam iman dan Islam di atas syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai Allah wafatkan kita. Semoga Allah menjaga akidah kita, di mana sekarang ini alhamdulillah kita berlindung kepada Allah yang banyak kaum muslimin dan sebagian daripada mereka yang sudah tak lagi perhatikan akidah, masalah tauhid dan syirik ya. Sampai beberapa waktu yang lalu ya, kita saksikan di televisi bagaimana keadaan negeri kita ini dalam hal masalah al-wala dan al-bara kepada kaum kufar ya, atas nama toleransi yang kebebasan, sehingga kita mengagungkan mereka, lupa dengan akidah kita bahwasanya Islam adalah agama yang sangat toleran. Bersama dengan itu tidaklah harus kita menghinakan diri kita di hadapan mereka. Tetap al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak bisa ada yang menandingi tinggiannya. Maka kita semoga oleh Allah diberikan akidah yang selamat di atas tauhid, dan Allah membimbing kita untuk bisa menjauhkan kesyirikan yang kecil maupun yang besar, yang nampak maupun yang tersembunyi. Hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita mudah-mudahan ya selalu diberikan kesehatan buat kita dan keluarga semua, dan juga tetap ya istiqomah dalam ibadah sampai nanti Allah wafatkan kita semua. Semoga selalu dalam iman dan Islam di atas syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita masih melanjutkan tentang pembahasan ya kitab Syarah Ushul Tsalatsa, penjelasan 3 landasan utama kita dalam beragama. Nah, ini sangat penting bagi kita untuk ya kita bisa menghadapi nanti pada hari ya setelah kematian kita yang barzakh. Karena seorang ketika dia selamat di alam barzakh, maka keadaan setelahnya itu lebih mudah. Tapi ketika dia tidak selamat di alam barzakh, maka keadaan di akhirat akan lebih sulit lagi. Seorang yang beriman percaya akan adanya alam barzakh. Dan kemarin kita telah masuk tentang beriman kepada takdir. Takdir yang telah kita bahas ya tentang masalah golongan orang-orang yang mereka berhujjah dengan takdir untuk melakukan kedurhakaan, kemaksiatan, kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hujjah mereka ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang beralasan saya bermaksiat karena takdir Allah, saya berzina karena takdir Allah, saya berjudi karena takdir Allah, begitu seterusnya. Maka orang-orang seperti ini di hadapan Allah nanti tidak ada
hujah buat mereka. Dan ini kita sebutkan, ya, hujah mereka itu batil dengan beberapa sebab. Yang pertama telah disebutkan bahwasanya Allah telah berfirman, sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allah ma asyrakna wala abauna wala haramna min syai'. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Orang-orang yang musyrik akan mengatakan, lau syaa Allah, seandainya Allah mau menghendaki, ma asyrakna, kami enggak akan berbuat syirik. Mereka mengatakan hal ini menunjukkan bahwasanya perbuatan syirik mereka itu hasil atau itu adalah sebab kehendak Allah. Kalau Allah mau menghendaki, maka kami akan bersyirik kepada Allah. Wala abauna wala haramna min syai'. Demikian pula bapak moyang kami tidak akan berbuat syirik kepada Allah. Berarti perbuatan syirik ini adalah kehendak Allah. Kan begitu. Ya. Allah balas dengan ayat berikutnya, kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Demikianlah telah mendustakan orang-orang sebelum mereka, hatta dzaqu ba'sana, sampai datang siksaan kami kepada mereka. Ini tidak bisa jadikan hujah. Oleh karenanya kaum-kaum sebelum mereka yang mereka menyelisihi, berbuat syirik kepada Allah setelah diutus para rasul kepada mereka, kalau alasan ini benar, kenapa mereka diazab? Ya, tapi diazabnya mereka ini menunjukkan bahwasanya perbuatan syirik yang mereka lakukan, maksiat yang mereka lakukan itu bukan ya daripada ya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mereka kemauan mereka sendiri. Wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Allah menyebutkan siapa yang ingin beriman silakan dia beriman, dan siapa yang ingin kufur siapa yang ingin kufur. Manusia diberikan kehendak dan juga diberikan iradah, kekuatan, ya, kehendak dan juga kekuatan untuk bisa menjalankan apa yang dia inginkan. Kemudian juga dalilnya tentang batalnya hujah mereka yang berdalil bahwasanya kemaksiatan, kemusyrikan, kedurhakaan mereka ini disebabkan karena takdir Allah, maka Allah mengutus para rasul untuk memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang taat dan juga memberikan peringatan bagi orang-orang yang tidak taat kepada para rasul. Ya, maka inilah tujuannya disebut rasul, untuk mengingatkan mereka tentang hari pembalasan. Kalau hal itu benar, ya ngapain Allah mengutus para rasul? Apa fungsinya? Kalau seandainya kekafiran mereka, kemusyrikan mereka itu dibenarkan oleh Allah, ngapain Allah mengutus para rasul? Justru para rasul diutus untuk ya mengembalikan tauhid mereka kepada Allah saja, agar jangan berbuat syirik. Ini dakwah para rasul. Demikian pula apa yang diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya, dari Muslim juga dalam sahihnya, bahwasanya Allah telah menentukan, ma minkum min ahadin illa qad kataba maq'adahu minan nar awil jannah. Tidaklah di antara salah seorang kalian kecuali pasti telah ditulis baginya tempat duduknya nanti di neraka atau di surga. Jadi Allah sudah mengetahui siapa penghuni surga, siapa penghuni neraka. Yakin atau tidak? Yakin. Ya, Allah telah mengetahui. Pengetahuan Allah itu sebelum dan sesudahnya. Bahkan semuanya telah tertulis oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauh Mahfuz. Jadi pengetahuannya udah tahu Allah itu penghuni, siapa itu penghuni surga dan siapa penghuni neraka. Akan tetapi ketika mendengar sabda ini, ada seorang mengatakan, kalau gitu kita bertawakal saja sudah, apain kita beribadah? Kan begitu. Maka Rasul mengatakan, la, tidak boleh. I'malu fa kullun muyassarun. Tak boleh, kalian harus beramal karena setiap kali itu akan dimudahkan. Ya, wa fil lafdhin li Muslim fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Maka seorang itu akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Ya, kalau dia ahli surga, maka dimudahkan baginya ahli surga. Kalau di neraka, dimudahkan bagi amal-amal ahli neraka. Tapi sekali lagi, manusia itu mempunyai pilihan dan dia bertanggung jawab terhadap apa yang dia pilih. Yang keempat, Allah Ta'ala memerintahkan hamba dan melarang mereka dan tidak memberikan beban di atas kesanggupan mereka.
di atas sesuatu yang tidak mereka sanggupi. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Surah At-Taghabun ayat 16. Juga yang lainnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak membebani satu jiwa pun melainkan dari apa yang ia sanggupi saja. Kalau seandainya manusia, seorang hamba itu dipaksa untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan, ya, pada hal yang dia tidak mampu, maka ini berarti batil. Ayat ini berarti batil. Tapi tidak. Justru Allah memberikan bebas, tidak memberikan taklif kecuali sebatas kemampuan manusia. Ini menunjukkan bahwasanya manusia itu punya kehendak. Tidak dipaksa oleh Allah harus mengerjakan sesuatu yang memang harus dikerjakan. Salat misalkan berdiri, ya kan? Ketika seorang nggak mampu berdiri maka dia duduk. Nggak mampu duduk dia berbaring. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah ya sesuai kemampuan kalian. Kan begitu. Bukan berarti jadi potong. Saya mampunya salat cuma 3 waktu saja, di 2 nggak mampu. Subuh sama Isya kayaknya berat. Boleh nggak seperti itu? Ya itu nggak boleh. Ya ini dalam masalah ya kaifiyah ataupun yang lainnya itu boleh. Tapi dalam masalah yang sudah sudah ijma bahwasanya fardu salat wajib hukumnya, puasa wajib hukumnya selama sebulan, nggak boleh dikurang-kurangi dia. Tidak boleh dikurang-kurangi. Maka di sini adalah istita'ah bagi kaifiyahnya, tata caranya. Kalau dia nggak mampu sholat secara berdiri, maka dia dengan duduk. Pun demikian kalau dia nggak mampu membayar pergi haji, maka tidak ada kewajiban bagi dirinya. Nah ini menunjukkan bahwasanya ya tidak boleh seorang dia berhujjah dengan takdir Allah atas maksiat perbuatan dosa yang dia lakukan. Yang kelima, hujahnya adalah anna qadar Allah Ta'ala sirrun maktumun la ya'lamu bihi atau la yu'lamu bihi illa ba'da wuqu'il maqdur. Sesungguhnya takdir Allah itu adalah rahasia, maktumun yang tersembunyi, yang tidak diketahui kecuali setelah terjadinya takdir tersebut. Ya, kita nggak tahu nih, apakah kita ini pulang selamat atau enggak selamat, kan begitu. Saya mau pergi bekerja, ya kan? Dia nggak tahu apakah terjadi sesuatu dalam perjalanannya atau tidak, kan begitu. Itu rahasia Allah, takdir Allah yang tersembunyi, yang tidak diketahui kecuali setelah terjadinya takdir tersebut. Makdur, sesuatu yang ditakdirkan. Barulah segitu, ketika misalkan qadarullah lagi berjalan di tempat kerjaan, dia kena musibah, keserempet mobil lah, atau jatuh dan seterusnya. Karena dia nggak tahu. Kalau dia tahu, wah saya nggak akan kerja. Kenapa? Karena saya tahu saya akan kejeblos, ya kan? Ya, ini nggak mungkin. Maka ketika itu, ya seseorang yang tidak ada baginya hujjah untuk perkara-perkara yang dia tidak mengetahuinya. Maka bagi dia dari hal ini, karena takdir itu rahasia Allah, maka yang tidak diketahui kecuali setelah terjadinya, maka dari ini tidak bisa dia berhujjah dengan takdir, karena dia nggak tahu sebelumnya. Seperti ini ketika seorang tahu nggak tempat kembalinya neraka di surga, kan nggak tahu. Kalau begitu saya harus berhati-hati, ya kan? Bukanlah saya udah tahu kalau saya di neraka, ya kan? Saya berbuat maksiat saja. Dari mana dia tahu? Kan nggak ada yang tahu. Maka hal ini tidak menjadi hujjah buat mereka atas kemaksiatan yang mereka lakukan, karena takdir itu tersembunyi, tidak diketahui kecuali nanti setelah terjadi.
Yang keenam, annana naral insan yahdisu ala ma yulaimuhu min umuri dunyahu hatta yudrikhu wa la ya'dilu anhu illa ma yulaimuhu thumma yahtaju ala hudurihi bil qadar. Kita lihat, manusia itu senantiasa selalu bersemangat untuk bisa mendapatkan perkara dunia. Dalam masalah dunia, dia berusaha untuk mendapatkannya. Misalkan seorang yang ingin mendapatkan perkara dunia yang dia inginkan, keuntungan lah misalkan. Dia ingin dapat uang banyak, maka dia berusaha berdagang atau berlayar, bertani dan semacam berusaha dan seterusnya. Apa yang diinginkan? Mendapatkan keuntungan dunia. Apakah dalam masalah ini ada seorang dalam masalah dunia dia berpasrah saja? Saya nggak mau lah, udah takdir saya jadi orang miskin, gak punya duit, punya apa-apa, udah saya di rumah saja. Ada nggak seperti itu? Enggak. Setiap orang berusaha ingin dunianya lebih baik, begitu kan? Pengen mengumpulkan harta untuk kemakmuran dia, keluarganya, dan seterusnya. Enggak ada masalah. Terpuji. Selama memang ditempuh dengan cara-cara terpuji, tidak dicela. Dalam masalah dunia, orang menginginkan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Iya. Akan tetapi, kenapa hal ini tidak dijadikan hujah untuk dalam masalah akhirat? Apalaysa sya'nul amrayni wahidah? Bukankah perkara itu sama saja? Kalau perkara itu sama saja, ya mestinya dia juga dalam masalah akhirat dia berlomba-lomba, berusaha mengerjakan kewajiban dan meninggalkan larangan. Supaya apa? Supaya di akhirnya nanti selamat, beruntung, sukses. Kan begitu. Kalau dalam masalah dunia dia ingin sukses, kenapa dalam masalah akhirat dia nggak ingin sukses? Padahal sebenarnya sama. Ini menunjukkan seorang itu tidak boleh dia berhujah dengan takdir atas maksiat yang dia lakukan. Maka dari hal ini kita berusaha, ya, kalau dalam masalah dunia kita berusaha untuk mengejar kesuksesan, kenapa dalam masalah akhirat kita nggak mengejar pula kesuksesan? Sebagai contoh diberikan oleh Syekh, "Lau kana baina yaday al-insan tariqan, ahaduhuma yantahi ila baladin kulluha fawda." Kalau ada seorang, ya, dia diberikan dua jalan. Ada dua jalan bagi dirinya. Salah satu di antara keduanya itu berakhir kepada negeri yang seluruhnya adalah kekacauan, kebinasaan, kengerian, ketakutan, kelaparan, dan seterusnya. Ada dua jalan nih, antara jalan kanan dan yang ke kiri misalkan. Ini jadi kejelasan nih. Ini jalan, kalau kamu bisa jalan ke kanan atau ke kiri lah misalnya, kiri dan kanan. Kiri ini akhir perjalanan kamu pada tempat yang sangat mengerikan ujungnya. Di sana ada kelaparan, ada penindasan, pembunuhan, kekacauan, dan seterusnya aku akan hadapi. Kemudian wathani yantahi bihi ila baladin kullihan nizam wa aman wa 'ishan raghid wa ihtiram lin-nufus. Yang kedua ada jalan yang akhir dari perjalanan itu adalah keteraturan. Kemudian juga kehidupan yang enak, yang makmur, dan terpeliharanya jiwa dan kehormatannya, dan juga hartanya. Kalau jalan ini enak, aman, teratur, ujungnya hidup bahagia, ya terjaga jiwa Anda, kehormatan Anda, diri Anda, harta Anda. Fa'ayu tariqaini yasluk, maka jalan mana yang akan ditempuh? Tentunya jalan yang akan ditempuh pada jalan yang akhirnya adalah indah, enak, aman, ya. Dari sini dia punya pilihan.
Dia ingin memilih jalan yang selamat. Kenapa dalam urusan maksiat dia pilih jalan itu? Ya kan? Padahal Allah telah jelaskan ini. Kalau kamu taat ini jalannya, ujungnya adalah surga. Kalau kamu maksiat, ini jalannya, ujungnya neraka. Tinggal pilih ini gitu. Maka seorang itu tidak boleh, ya, sekali lagi dalam masalah kemaksiatan dia berhujah dengan takdir. Kenapa? Karena dia diberikan iradah, ya, kemauan, keinginan, kehendak, dan juga kudrah, kekuatan untuk melaksanakan keinginan tersebut. Paham ya? Kita ini seperti boneka atau bukan? Bukan. Kita duduk atas kehendak kita, berdiri atas kehendak kita, jalan atas kehendak kita, kan begitu. Tahu-tahu kok saya tahu-tahu ada di sini ini, tahu-tahu saya ada di masjid, alhamdulillah. Kok tahu-tahu saya ada di tempat perjudian, naudzubillah, kan begitu. Gak mungkin. Semuanya pasti ada dasarnya yang melandasi dia ada di situ. Yaitu iradah, keinginan dia, dan juga kudrah, kemampuan dia untuk melakukan keinginan tersebut. Itu manusia punya itu. Ya, manusia punya itu. Kemudian yang ketujuh, dalil yang ketujuh, seorang itu tidak boleh beralasan berhujah dengan atas maksiat yang dilakukan dengan takdir Allah. Annal muhtaj bil qadar ala ma tarakahu min al wajibat aw fa'ala min al ma'asi. Sesungguhnya orang yang berhujah dengan takdir atas kewajiban-kewajiban yang dia tinggalkan ataupun maksiat-maksiat yang dia kerjakan, ya, dia mengatakan bahwasanya saya nggak sholat ini karena takdir Allah. Ya, itu kan meninggalkan kewajiban dia. Kemudian dia mengerjakan maksiat karena takdir Allah. Kan begitu. Ini ada lagi yang ketujuh. Lalu tada ala syakhsun fa'akhadha malahu aw intahaka hurmatahu thumma ihtajja bil qadar. Kalau seandainya seorang yang berbuat zalim terhadap dirinya, mengambil hartanya dan merusak kehormatannya, lalu orang tadi berdalih dengan takdir, bisa nggak kita terima? Ada orang yang mencuri motor kita, misalkan seperti itu. Lalu, ya, dia berhujah, saya mencuri motor kamu karena takdir dari Allah ini. Kita terima hujah dia? Nggak akan diterima. Secara akal sehat nggak akan menerima kita. Urusan aja ente. Kan begitu. Ya. Ya kan ini buat ingin kita. Waqala la jangan kau mencela aku. Fa in i'tida'ika bi qadrillah, kata dia. Kata yang mencuri ini, yang mengambil haknya. Jangan engkau cela saya, jangan salin saya. Saya mencuri harta kamu ini karena takdir dari Allah. Maka lam yuqbal hujjatahu atau hujjatuhu, tidak akan diterima hujahnya. Kita tidak akan terima alasan dia. Pengadilan, Pak Hakim, saya itu mencuri karena takdir Allah. Diterima kalau Pak Hakim? Tidak diterima secara akal, ya kan? Tidak diterima secara akal. Fa kaifa la yuqbal ihtijaj bil qadar fi i'tidari ghairi alihi? Bagaimana mungkin diterima hujahnya dengan takdir ketika dia pun juga yang berbuat zalim, melampaui batas terhadap hak orang lainnya. Sementara kalau dia dizalimi oleh orang lain, dia nggak menerima ya dengan takdir tersebut, hujah mereka, hujah yang menzaliminya pun juga, maka keadaan dia ketika dia bermaksiat kepada Allah, lantas dia berhujah dengan takdir Allah, ini pun juga tidak diterima. Sebagaimana disebutkan sebuah kisah Al-Quru, ayat kalau anna Amirul Mu'minin Umar al-Khattab radhiyallahu anhu rafa'a ilaihi sariqun. Di zaman Umar radhiyallahu anhu pernah ada seorang pencuri yang sampailah kasus itu kepada Umar. Yang istaqal kata yang pencuri itu mencurinya pada memang hal yang memang diwajibkan atau dihak untuk dia dipotong tangannya. Sudah ada haknya.
Karena mencuri itu ada ukurannya. Kapan mencuri itu bisa dipotong tangan. Enggak semua mencuri harus potong tangan, enggak. Cuma nyuri sendal di masjid, nyuri ayam digebukin sampai mati kan begitu. Ini berbahaya, ini zalim namanya. Ada beberapa ukuran yang seorang itu bisa dipotong tangannya ketika dia mencuri. Fa'amara biqat'i yadihi. Maka Umar pun memerintahkan biqat'i yadihi untuk memotong tangan pencuri tersebut. Faqala mahlan ya amirul mu'minin fa innama saliktu biqadarillah. Sabar wahai amirul, tahan dulu wahai amirul mu'minin. Sungguhnya saliktu saya mencuri biqadarillah karena takdir Allah. Ya, hebat jawabannya tuh. Berarti dia muwahhid, ya kan? Percaya kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Sampai dia mengatakan kepada Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ya sesungguhnya saya ini mencuri karena takdir Allah. Faqala, maka Amir ini sangat cerdas. Apa dikatakan? Wa nahnu innama naqta'u biqadrillah. Demikian pula kami memotong tanganmu karena takdir Allah. Subhanallah. Cerdas sekali kan? Ya. Jadi ini jawabannya. Kami pun menghukum engkau karena takdir Allah. Tidak bisa dia berhujjah dengan alasan perbuatan buruk yang dilakukan karena takdir Allah. Ya, maka Umar mengatakan kami pun memotong tanganmu itu karena takdir Allah. Subhanallah. Ya, maka ini penting dalam masalah mengimani takdir. Bismillah. Wal imanu bil qadari thamaratun jalilah. Sekarang buah daripada keimanan kepada takdir Allah. Beriman kepada takdir Allah itu mempunyai ya buah yang sangat agung, yang sangat indah, yang sangat bagus. Al-ula al-i'timadu 'ala Allah Ta'ala 'inda fi'il asbab. Bi'aitsu la ya'tamidu 'ala sababi nafsi. Aw ya'tamidu 'ala sababi nafsi. Li'anna kulla syai'in biqadrillahi ta'ala. Yang pertama adalah buah daripada seorang beriman kepada takdir Allah adalah penyandaran dirinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengerjakan sebab yang akan dia ingin capai. Dan dia tidak menyandarkan sepenuhnya kepada dirinya. Tapi dia sandarkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ingin berusaha, maka dia sandarkan itu semua kepada Allah. Saya hanya berusaha nih, mudah-mudahan usaha ini dimudahkan oleh Allah. Karena memang segala sesuatu itu yang menentukan hanya Allah, bukan dari sebab itu sendiri. Bukan semata-mata sebab itu. Maka tidak ada rumusnya ya sebab itu harus selalu berhasil. Keberhasilan orang disebabkan karena sebab. Ya, seperti orang misalkan dia berusaha, bekerja, udah pasti dia kaya. Kan belum tentu. Ada yang udah usaha siang malam banting tulang kerja, pergi gelap, pulang gelap, tetap hidupannya nggak seperti itu. Karena memang nggak harus hasil itu ya nggak harus disebabkan karena sebab yang banyak. Ada juga orang yang nggak punya sebab, tahu-tahu dapat rezeki kan begitu, tanpa datangnya dari mana gitu kan. Ya itu apa? Karena memang semuanya udah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia sandarkan nih, dia hanya berusaha saja. Mudah-mudahan saya ini buka dagangan laris, lancar, berkah. Ini dia sandar kepada Allah, bukan kemampuan dia dalam bermarketing, dalam dia menjual kemampuan dalam berdagang, tidak. Tapi semata-mata dia sandarkan kepada Allah. Dia hanya berusaha saja, nanti Allah yang akan mentakdirkan apakah usaha itu akan sukses, maju dan seterusnya. Kalaupun dia tidak maju dalam usaha tersebut, bukan berarti sekali lagi Allah menghinakannya, tidak. Justru dengan usaha yang dia lakukan ketika dia berhasil, itu baik buat dia. Kalaupun belum berhasil, itu pun juga baik buat dirinya. Kenapa? Dia dapat pahala kesabaran atas segala sesuatu yang dia tidak inginkan. Sabar musibah, ya kan?
Tetap aja misalkan saya usaha banting tulang, nggak dapat apa-apa kan begitu. Ya udah bersabar. Boleh jadi yang inginkan oleh Allah adalah pahala kita dan bersabar itu lebih besar ketimbang syukur kita ketika kita dapat nikmat. Allah lebih tahu. Boleh jadi pahala kesabaran kita lebih besar atas musibah yang menimpa daripada pahala syukur kita ketika kita mendapatkan nikmat. Yang kedua, asalnya Allah ya'jibul mar'i atau ya'jibul mar'u bi nafsihi 'inda usulil muradi li'anna usulahu ni'matun min Allah Ta'ala. Yang kedua, agar seorang itu tidak merasa kagum, ujub terhadap dirinya ketika dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, maka dia bersandar kepada Allah, percaya kepada takdir. Kenapa? Karena segala sesuatu yang dia hasilkan, yang didapatkan, nikmatun min Allah, itu nikmat dari Allah. Ketika disandarkan, dia berusaha tadi, ketika dia berhasil, usahanya sukses, dapat keuntungan yang banyak, maka dia gak akan ujub, gak akan sombong dengan dirinya. Kenapa? Karena dia tahu keberhasilan ini, kesuksesan ini bukan karena kejagoan saya, kemahiran saya, tapi ini murni karena takdir Allah yang memudahkan saya. Karena nikmat yang dihasilkan, rezeki yang dia dapatkan itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan semata-mata karena kehebatan dia, kepintarannya, keahliannya dan seterusnya. Maka yang harus kita perhatikan juga i'jabu bi nafsihi, ketika dia berkagum terhadap dirinya, maka itu merupakan kebinasaan. Ketika dia merasa kalau keberhasilan ini dikarenakan kerja kerasnya, ya ilmunya yang didapatkan karena ketekunannya, maka ini berbahaya. Salatatun muhlikat, kata Nabi SAW, ada 3 perkara yang membinasakan. Yang pertama adalah syuhun muta', sifat kikir yang ditaati, wa hawan muttaba', dan hawa nafsu yang diikuti, wal i'jabul mar'i bi nafsihi, dan kagumnya seseorang terhadap dirinya, kagum terhadap diri sendiri, merasa baik, merasa lebih hebat, merasa ini hasil daripada saya. Kagum dia, ini masjid kalau bukan ada saya ini gak bakal bisa bangun ini. Nah itu jalanan tuh kalau gak ada saya gak bakal bisa beres tuh. Wah ini semua karena saya dan seterusnya. Dia kagum terhadap dirinya. Alhamdulillah saya udah ibadah, bisa bangun pagi tiap hari. Dia merasa dirinya udah aman tuh. Alhamdulillah ya, kagum dengan amal-amal solehnya, ini itu berbahaya. Itu perangkap setan untuk menjerumuskan dia. Karena setan itu tidak ada yang bisa aman dari fitnahnya, dari gangguannya, dari jebakannya. Setan itu menjebak bukan hanya orang awam, orang alim pun juga dijebak. Bukan hanya ahli maksiat, ahli ibadah juga dijebak oleh setan. Kan begitu. Ada 3 ahli ibadah kan? Mereka ini ahli ibadah tapi ahli neraka. Siapa mereka itu? Yang pertama, orang yang mujahid fisabilillah. Dia jihad jalan Allah sampai dia meninggal dunia, mati terbunuh dalam jihad tersebut. Di akhirat nanti akan diadili itu. Allah tanyakan, untuk apa kamu berjuang? Untuk meninggalkan kalimat Allah. Aku berjuang, aku terbunuh di jalanmu. Apa kata Allah? Kadzabta, engkau berdusta. Sungguhnya engkau dibunuh, engkau berjuang, liyuqal huwa syuja'. Engkau ingin disebut seorang sebagai pemberani, sebagai pahlawan. Waqad qila, dan engkau telah mendapatkan sebutan itu. Summa umira fasu'iba wajhu ilan nar. Kemudian diperintahkan untuk lemparkan wajahnya ke api neraka. Ini kan orang ahli ibadah. Kemudian yang kedua adalah orang yang ahli qiraat atau ahli baca lah, ahli baca Quran dan ahli ilmu. Orang ustadz, kiai, gus,
dan seterusnya, abuya dan seterusnya, yang dia kelihatan sebagai seorang alim, ahli ibadah, tapi tidak akan ditanya, saya membaca Al-Quran karena engkau, saya mengajarkan Al-Quran karena engkau. Tapi Allah menyebutkan kadzab tak kau dusta. Engkau belajar dan mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ilmu agar engkau disebut sebagai alim, seorang ulama, seorang yang alim. Dan engkau membaca Al-Quran liuqal qari, agar kau dikatakan seorang qari membaca Al-Quran. Kemudian diperintahkan orang tersebut diseret wajahnya, dicampakkan api neraka. Kemudian datang yang ketiga, itu orang yang ahli sedekah, ahli infak. Hartanya banyak, dia sedekahkan kepada fakir miskin atau kepada apa sajalah yang dimana Allah mensyariatkan untuk bersedekah, dia bersedekah. Tapi apa tujuannya? Ketika dia mengatakan aku berinfak di jalanmu, apa kata Allah, kadzab tak engkau berdusta. Sungguhnya engkau berinfak, engkau bersedekah, liuqal jawad, agar dikatakan seorang yang jawad, dermawan, pemurah, royal dan seterusnya. Wa qad qila, dan engkau telah mendapatkan sebutan tersebut. Lalu orang tersebut pun diseret wajahnya dan dicampakkan api neraka. Ini menunjukkan bahwasanya setan itu tidak akan pernah lelah mencari celah manusia untuk disesatkan. Orang yang maksiat, ya, dibuai dengan maksiatnya. Orang yang ahli ibadah pun juga akan dirusak niatnya. Untuk apa dia niat dalam ibadah? Salatnya untuk apa? Puasanya untuk apa? Ngajinya untuk apa? Ngajarnya untuk apa? Semua dicari oleh setan tuh. Titik celahnya. Sampai nanti dirasa ujub, ta'ajub, sehingga berubah niatnya. Ini kita khawatirkan. Ini sangat sulit. Terlebih zaman media sosial sekarang ini. Ya, banyaklah kita lihat, ya, mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan. Pasang status, alhamdulillah bisa sholat tahajud. Indahnya sujud di keningan malam. Statusnya jam 2, gitu kan? Dan seterusnya. Alhamdulillah baru bisa memberikan fakir miskin. Alhamdulillah baru bisa nyantai anak yatim, kan begitu. Ini untuk diri sendiri. Nah, ini berbahaya. Tujuan apa? Tujuannya agar diketahui oleh orang lain, itu gitu niatnya. Dikatakan, oh dia dermawan, suka sedekah, suka salat tahajud, ya, suka, atau orang yang alim mengajarnya di mana-mana aja ada, kan begitu. Ini berbahaya. Jangan dianggap bahwasanya seorang yang alim yang tidak ada gangguan dari setan, tidak. Semuanya diganggu oleh setan, tidak. Ya, nggak ada yang selamat kecuali orang yang ikhlas. Ya, kecuali orang yang illa ibadakal mukhlasin, kata setan begitu. Ketika dia mengganggu manusia, kami akan mengganggu semua anak Adam dan keturunannya kecuali hamba-Mu yang ikhlas. Itu yang akan bisa diganggu oleh setan. Maka kita minta kepada Allah keikhlasan dalam ibadah yang kita lakukan. Maka orang yang sehingga dia tidak tertipu dengan dirinya, bahwasanya segala apa yang dia dapatkan itu bukan atas kemampuan dirinya, tapi memang semata-mata itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian atsalitsah, yang ketiga, buah yang ketiga adalah at-tama'ninah, warahatul nafsiyah bima yajri alaihi min aqdarillah ta'ala. Fala ya yuqal fala yuqlaq bifawati mahbubin aw husuli makruhin li anna dzalika bi qawli ta'ala alladzi lahu malikus samawati wal ardh. Akan timbul ketenangan bagi orang yang percaya, beriman kepada takdir Allah, dan akan rehat jiwanya terhadap apa yang terjadi pada dirinya dari takdir Allah tersebut. Dia nggak akan merasa bimbang, sakit hati, biofawati mahbubin, terhadap hal kebaikan yang luput dari dirinya. Waduh, saya akan dapat bonus, saya akan dapat harta, saya akan dapat tambahan, ya. Dia nggak akan bersedih. Kenapa? Karena dia yakin itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan yang luput dari dirinya, atas harta yang dia akan dapatkan. Nggak mungkin Allah itu, ya, rezeki itu salah sasaran. Enggak. Berarti ketika dia belum dapat rezeki, itu memang Allah belum takdirkan untuk dia dapatkan. Al-usul makruh, atau juga terjadi sesuatu yang dia tidak inginkan, berupa musibah-musibah. Hatinya akan tenang,
hatinya akan rehat, jiwanya akan tenang ketika dia mendapatkan musibah atau perkara-perkara yang tidak dia inginkan. Jadi musibah, anaknya sakit, istrinya sakit, ya udah dia tenang, ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan tenang menghadapinya dengan sabar. Karena semua itu ya telah Allah takdirkan. Rasa sakit pada kita, pada diri kita, pada anak-anak kita, pada istri kita, atau pada harta kita, semua musibah itu telah Allah takdirkan, bukan semata-mata karena kesalahan kita. Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir." Ya, surat Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibah, apa saja yang menimpa kalian berupa musibah fil ardi di bumi ini, wala fi anfusikum, ataupun juga tidak pula di dalam diri kalian musibah tersebut, illa fi kitabim min qabli an nabraha, kecuali itu telah ditulis di lauh mahfuz min qabli an nabraha, sebelum kami menciptakannya. Ya, sebelum kita diciptakan, Allah telah menulis musibah itu akan terjadi pada diri kita, pada anak kita, pada istri kita, pada harta kita, pada keluarga kita, udah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menciptakan kita. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, sesungguhnya hal itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu, maka orang yang percaya kepada takdir dia akan rehat. Enggak akan terjadi musibah ini kecuali dengan izin Allah. Ya, kecuali dengan izin Allah. Dan terjadi musibah tersebut boleh jadi merupakan kebaikan bagi dirinya. Jadi sebenarnya seorang muslim itu dalam kondisi apapun dia akan mendapatkan kebaikan. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih Imam Muslim, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu. Wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lahu." Rawahu Muslim. Sungguh amat menakjubkan perkara orang yang beriman itu. Kenapa? Karena sungguhnya semua perkaranya adalah baik. Jadi nggak ada yang nggak baik, subhanallah. Ini berkah Allah, rahmatullah bagi kita semua. Semua yang terjadi pada diri kita itu adalah kebaikan. Walaysa dzalika li'ahadin illa mu'min, dan itu berdapati kecuali bagi orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada takdir, orang yang beriman. Apa kebaikan yang didapatkan? In asabahu sarra'u, kalau dia ditimpa sesuatu yang menyenangkan, mengembirakan, ya, syakara, dia bersyukur kepada Allah, fakana khairan lahu, maka itu baik buat dirinya. Kan baik, kan dapat pahala dia. Kalau ditimpa nikmat, dapat rezeki, dapat kebaikan, dia bersyukur, mengucapkan alhamdulillah, terima kasih, memuji Allah, alhamdulillah ya Allah, terima kasih berikan rezeki ini. Maka itu baik buat dirinya. Wa in asabathu dharra, kalau ditimpa musibah, sesuatu yang tidak dia senangi, sabara, lalu dia bersabar, fakana khairan lahu, maka itu pun juga baik buat dirinya. Karena memang dalam kondisi kita ini enggak lepas dari dua ini, imma menyenangkan, imma tidak menyenangkan, kan begitu. Sekarang kita menyenangkan tidak nih? Dalam keadaan sehat, keluarga sehat, makanan di rumah ada, ya kan? Dia bersyukur, alhamdulillah, baik buat dirinya. Kondisi itu ketika dia sakit, anaknya sakit, istrinya sakit, misalkan begitu, nggak disukai itu, tapi dia bersabar, tetap memuji Allah atas nikmat, atas musibah ini, maka dia pun dapat bahkan pahala. Inilah dua kondisi yang terus akan dapat oleh kaum mukminin yang beriman kepada Allah bil qadir. Seluruhnya perkaranya adalah baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya dapat pahala. Senang dapat pahala, susah dapat pahala. Syaratnya apa? Beriman kepada Allah, kepada takdir, atas segala apa yang terjadi itu kehendak Allah, dan dia menerima dengan sabar kalau itu kesusahan, dan dia bersyukur kalau itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya, insyaallah besok kita akan sambung dengan dua kelompok yang tersesat dalam masalah takdir, insyaallah. Baik, kurang dan lebih yang mohon maaf, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari beliau saya yang dhaif. Semoga ini menjadi tambahan ilmu kita semuanya.
dan semoga Allah perbaiki keadaan kita, semoga Allah berikan kita takdir terbaik ya, agar kita selalu berusaha menjadi orang-orang yang sabar ketika diberikan musibah dan bersyukur terhadap mendapatkan nikmat. Dan semoga kita tetap dalam kondisi demikian sampai Allah wafakan kita, dan semoga Allah banyak dalam kebaikan, wafakan kita dalam husnul khatimah, amin Allahumma amin. Kita tetap dalam akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.